Jadi untuk lahan yang tidak terkena banjir ya kan, tapi sedikit lembab, itu kita gunakan kisrit. Tapi kalau lahan itu memang rawan banjir, apalagi posisinya itu gambut, kita lakukan pemupukannya menggunakan dolomit teman-teman ya, seperti itu. Jadi ada perbedaan ya antara kisrit dan dolomit ya. Dari segi kecepatan diserap oleh tumbuhan ya, itu kisrit memang jauh lebih cepat ketimbang dolomit ya. Dari segi harga pun yang pasti sudah berbeda jauh ya. Nah, jadi saya sarankan kepada teman-teman ya, kalau sekiranya teman-teman itu mempunyai lahan dataran rendah tapi tidak terkena banjir, tidak juga terlalu basah sekali ya, bisa kita lakukan pemberian pupuk kisrit. Tapi kalau jika lahan Anda itu eh, kondisinya itu basah dan sering terkena banjir, itu dolomit teman-teman ya, seperti itu, jangan sampai salah. Kita akan melihat ya lahan baru teman-teman ya, lahan baru ini lahan uji coba teman-teman ya. Kita tidak menggunakan lahan ini dibersihkan menggunakan alat berat teman-teman ya, tapi kita lakukan manual teman-teman. Yuk kita lihat teman-teman, ini usianya kurang lebih usia tanamnya itu baru sekitaran 10 bulan. Nah, dan ini sudah kita pupuk ya 2 kali ya, sudah kita pupuk 2 kali. Ini usia sawitnya 10 bulan. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Nah, jadi ya teman-teman, kalau kita membuka lahan baru, itu sebenarnya kalau memang kita pengen tanahnya itu tetap stabil, terjaga ya, dari pupuk-pupuk alami, itu kita lebih baik dibuka secara manual. Karena apa? Dibuka secara manual itu pupuk alaminya itu sangat banyak ya ketimbang dibuka menggunakan alat berat teman-teman. Nah, contoh lahan yang ini baru dipupuk 2 kali, perkembangannya sudah sangat luar biasa ya. Nah itu, ini sangat luar biasa ya, karena juga ini di pinggiran bantaran sungai. Nah ini sungainya lumayan besar, cuman ini hanya sesekali saja terendam air ya, kalau memang itu curah hujannya tinggi teman-teman. Kalau tidak, ini kategorinya masih aman. Bisa dilihat ya, nah itu sawitnya sangat hijau. Dan ini juga kita tanami beberapa umbi-umbian ya di seputaran perkebunan sawit ini. Nah, jadi manfaat dari kita membuka lahan secara manual itu sangat sangat bagus untuk perkembangan sawit. Cuma memang secara proses agak lama, cuman sangat bagus untuk perkembangan sawit. Karena apa? Karena dari segi pupuk ya, dari segi pupuk alami itu memang sangat banyak ya ketimbang dibuka menggunakan alat berat. Kalau kita dibuka menggunakan alat berat, otomatis banyak tanah-tanah yang bagus atau tanah-tanah yang subur itu terbawa atau tersimpan di jalur mati ya, atau disimpukan ya, seperti itu. Makanya ini kita buka manual ya, kita tumbang lahannya, kita tebas, kita tumbang, dan sebagian nanti yang bisa kita bakar, kita bakar, dan sebagian kayu-kayu yang besar kita manfaatkan ya untuk hal-hal lain teman-teman, seperti itu. Dan untuk biayanya pun itu tidak terlalu mahal ya ketimbang menggunakan alat berat, cuma secara proses memang agak sedikit lama. Nah, bisa dilihat ya teman-teman ya, kesuburan dari sebuah perawatan lahan baru menggunakan sistem manual ya. Nah, lihat ini dari pohon-pohon kayak pisang atau yang lainnya itu sangat memang lumayan subur ya. Ini baru dipupuk 2 kali dengan dosis hanya setengah kilo saja teman-teman, bahkan ada yang cuma 2 on. Sudah sangat seperti ini ya, sudah hijau. Ini tunggulnya juga masih ada di situ. Jadi kita sambil memproses menunggu sawit itu berkembang ya, kita lakukan penanaman hal-hal lain ya yang bisa bermanfaat untuk kita ya, seperti menanam sayur dan segala macamnya teman-teman ya. Nah, jadi itu poin penting ya untuk teman-teman semua ya. Jika kita tidak mempunyai dana, bisa kita lakukan pembukaan lahan itu menggunakan sistem manual, dan itu sangat bagus sekali ya untuk pertumbuhan atau perkembangan sawit dan yang lainnya teman-teman.
Nah, ini teman-teman ya, sedikit informasi juga ya, kita saling berbagi atau saling memberikan masukan ya. Sawit usia kurang lebih 10 bulan yang ada di hadapan saya ini teman-teman ya, itu baru itu sangat bagus ya jika kita melakukan pendeteksian lebih dini. Contoh gini teman-teman ya, contoh sawit kita sudah usia 10 bulan, nah itu kita melakukan pemupukan, berarti sudah dilakukan pemupukan secara 2 kali pemupukan ya. Nah, agar apa? Agar sawit itu berkembang jauh lebih baik ya, seperti itu. Dan jangan lupa juga teman-teman ya, jika sawit kalian itu posisinya di dataran rendah tapi tidak terkena banjir ya, itu bisa kita lakukan pemberian kisrit ya. Jadi untuk lahan yang tidak terkena banjir ya kan, tapi sedikit lembab, itu kita gunakan kisrit. Tapi kalau lahan itu memang rawan banjir, apalagi posisinya itu gambut, kita lakukan pemupukannya menggunakan dolomit teman-teman ya, seperti itu. Jadi ada perbedaan ya antara kisrit dan dolomit ya. Dari segi kecepatan diserap oleh tumbuhan ya, itu kisrit memang jauh lebih cepat ketimbang dolomit ya. Dari segi harga pun yang pasti sudah berbeda jauh ya. Nah, jadi saya sarankan kepada teman-teman ya, kalau sekiranya teman-teman itu mempunyai lahan dataran rendah tapi tidak terkena banjir, tidak juga terlalu basah sekali ya, bisa kita lakukan pemberian pupuk kisrit. Tapi kalau jika lahan Anda itu kondisinya itu basah dan sering terkena banjir, itu dolomit teman-teman ya, seperti itu. Jangan sampai salah kita mengaplikasikan pupuk ya, seperti itu. Nah, kisrit ini teman-teman bisa digunakan untuk di dataran tinggi, dataran rendah yang tidak terkena banjir, dan dataran ibaratnya yang kandungan tanahnya itu sedikit. Contoh tanah itu berpasir, kita gunakan kisrit ya. Tapi kalau kondisi lahannya itu sangat basah dan juga sangat sering terkena banjir, kita pakai dolomit teman-teman. Ya teman-teman ya, itu sedikit informasi ya dari saya. Semoga bisa memberikan masukan dan informasi ya seputar perkebunan kelapa sawit, dan bisa juga memberikan sedikit motivasi jika seandainya teman-teman tidak mempunyai dana, bisa kita lakukan pemupukan lahan menggunakan manual ya. Itu sangat efektif dan juga sangat normal ya terhadap tanah itu sendiri. Oke teman-teman ya, terima kasih ya, semoga bermanfaat ya. Salam sawit dari Kalimantan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.